salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Jumat 18 April 2014. Serangkaian berita telah kami persiapkan, di antaranya sejumlah kecurangan UN di Medan terungkap, serta Mendikbud sesalkan penolakan timnya oleh Jakarta International School. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Petugas kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean Bandar Lampung menyita rokok berpita cukai bekas senilai 4,5 miliar rupiah, 11,3 juta batang, dan berpita cukai bekas dengan tujuan Jambi serta Sumatera Selatan tersebut diamankan dari 2 truk fuso yang melintas di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Rokok sebanyak 11,3 juta batang berpita cukai bekas dinilai 14,5 miliar rupiah ini disita dari 2 unit mobil truk yang membawa barang kena cukai atau BKC dengan nomor polisi L9641UR dan BK 9956BG. 2 unit mobil truk fuso pembawa rokok berpita cukai bekas tersebut ditangkap oleh petugas kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe Madya Pabean Bandar Lampung ketika melintas di Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan pada Minggu 30 Maret lalu. Penggagalan pengiriman 11,3 juta batang rokok senilai 4,5 miliar rupiah berpita cukai palsu ke Sumatera Selatan dan Jambi yang berasal dari sebuah pergudangan di Lingkar Timur Sidoarjo, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan dari 3 orang supir 2 unit truk fuso, petugas Bea Cukai menetapkan S alias Keling, 43 tahun sebagai tersangka karena diduga memerintahkan ketiga orang supir tersebut untuk membawa truk bermuatan rokok berpita bekas ke Sumatera Selatan dan Jambi. Sementara 3 orang supir lainnya hanya dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Bandar Lampung Muhammad Lukman mengungkapkan, akibat pemakaian pita cukai bekas tersebut potensi kerugian negara yang ditimbulkan dari hilangnya penerimaan cukai tersebut senilai 2,6 miliar rupiah. Dari informasi yang kita dapat, ada pergerakan 2 truk yang akan menuju ke arah Lampung dan kita kemudian melakukan pencegatan di Bakahuni. Ya, 2 truk ini sudah diketahui nomornya dan kemudian kita coba ambil sampel dan dari sampel itu kita bisa duga ini ada pelanggaran. Makanya kemudian oleh teman-teman truknya kita bawa ke kantor dan kemudian kita bongkar. Ini dalam proses 20 harian lebih kita bongkar semua karton ini dan kita dapati bahwa hampir seluruh rokok ini dilekati oleh pita cukai bekas. Kasus ini kini masih terus dikembangkan untuk mencari tersangka lain. Akibat perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal tindak pidana bidang cukai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Bea Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Romiko melaporkan. Tim Sat Narkoba Polda Sulut berhasil meringkus 6 anggota jaringan narkoba jenis sabu antar provinsi. Jaringan tersebut ditangkap di sejumlah tempat berbeda setelah ditemukan paket kiriman yang dikelabui dengan kiriman sendal. Enam anggota jaringan pengedar narkoba jenis sabu antar provinsi bersama barang bukti ini digelar di Mapolda Sulawesi Utara setelah diamankan tim narkoba Direktorat Polda Sulut di sejumlah tempat berbeda. Jaringan ini berhasil ditangkap setelah mendapat informasi adanya kiriman paket melalui titipan kilat. Paket tersebut dikirim ke salah satu anggota berinisial JS, warga Kota Bitung. Menurut AKBP Fritz Katiandago, Kasubdit Narkoba setelah didapat ketujuh paket sabu seberat 3 kg disisipkan di dinding kardus, pengirim mengelabui petugas dengan isi kiriman sepasang sendal. 7 paket. Yang pertama ada 5 paket, itu 2,47 gram. Yang 2 paket itu, yang terakhir 1,18 gram. Jadi jumlah semua 355. Baru ini HP ini yang mereka gunakan untuk berkomunikasi.
Tersangkanya sama-sama. Tersangka tadi itu 6 orang. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa paket kiriman sepasang sendal, 7 paket sabu seberat 3 kg dan 9 buah telepon genggam milik pelaku untuk berkomunikasi. Pelaku diancam dengan pasal 132 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyadin melaporkan. Komunitas Air Mata Guru membeberkan bukti kecurangan pelaksanaan ujian nasional di Medan, Sumatera Utara. Komunitas ini memperlihatkan sejumlah kunci jawaban yang didapatkan dari siswa peserta ujian nasional di hari terakhir pelaksanaan ujian. Sejumlah pengurus komunitas Air Mata Guru ini terlihat menunjukkan sejumlah bukti-bukti kecurangan ujian nasional tingkat SMA berupa kunci jawaban soal ujian nasional untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Selain bukti-bukti kecurangan berupa kunci jawaban yang diperlihatkan kepada sejumlah awak media, komunitas yang terdiri dari guru-guru honorer ini juga membeberkan proses siswa peserta ujian nasional mendapatkan kunci jawaban. Menurut keterangan Ketua Komunitas Air Mata Guru Abdi Saragih, siswa peserta ujian nasional tingkat SMA hampir di seluruh provinsi Sumatera Utara umumnya datang lebih awal ke sekolah dan berkumpul di suatu tempat yang berada tidak jauh dari sekolah tempat peserta ujian melaksanakan ujian nasional. Di tempat tersebut selanjutnya para siswa diberikan potongan kertas kecil berupa kunci jawaban untuk mata pelajaran yang diujikan. Kecurangan pelaksanaan semakin diperparah setelah kuat dugaan terjadinya permainan antara pengawas ujian dan pihak sekolah yang sengaja membiarkan peserta ujian membuka kunci jawabannya demi mempertahankan reputasi angka kelulusan sebesar 100%. Modusnya adalah pagi-pagi hari sudah banyak orang berkerumun, mungkin di satu tempat, di satu kopi dan seterusnya. Di situ mereka bertransaksi membagi-bagi. Ya, ini kunci jawaban. Kunci jawaban. Nah, kunci jawaban yang dibagi sehingga ya mereka dapatkan semua, sehingga mereka aman di kelas, tidak ada gangguan. Makanya pengawas bilang, pemerintah bilang dari segi pelaksanaan ujian nasional aman, lancar dan tertib. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Sejumlah kecamatan di Medan belum merampungkan rekapitulasi suara pileg. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.